Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kailil Alexandresta. Saya sebagai tim oposisi dari Mosi Larangan untuk Pelajar Membawa Motor ke Sekolah. Dewan juri yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan argumen serta sanggahan saya, perkenankan saya untuk menyampaikan definisi serta latar belakang terlebih dahulu. Terdapat dua kata kunci pada mosi kali ini, yaitu pelajar dan moto. Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Belajar sendiri memiliki arti sebagai suatu kegiatan, mengumpulkan dan menambahkan sejumlah ilmu dan pengetahuan. Pelajar adalah pelaku, belajar adalah suatu kegiatan. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara, karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan nusa dan bangsa. Selain itu juga, seorang pelajar dituntut untuk menjadi disiplin agar mereka menjadi penerus bangsa yang baik. Disiplin merupakan peraturan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Sedangkan motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Dewan juri yang saya hormati, latar belakang masalah ini adalah karena banyaknya para pelajar yang membawa motor ke sekolah dan berdampak pada kecelakaan. Dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri, namun juga kepada orang lain. Dewan juri yang saya hormati, saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju apabila seorang pelajar dilarang untuk membawa motor. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah saya katakan awal bahwa kita sebagai seorang pelajar dituntut untuk menjadi tepat waktu atau dituntut dilatih untuk menjadi seorang yang disiplin. Dengan adanya motor, para pelajar dapat lebih mudah ke sekolah dengan tepat waktu. Selain itu juga dapat menghemat waktu di perjalanan karena tidak harus menunggu kendaraan umum atau angkutan umum yang entah kapan tidak jelas kapan keberangkatannya, sehingga akan membuat waktu mereka terbuang secara sia-sia dan membuat mereka terlambat masuk ke dalam sekolah. Selain itu, dengan membawa motor ke sekolah, para pelajar dapat menghemat uang saku mereka karena uangnya tidak perlu terpakai untuk membayar angkutan umum. Uang tersebut dapat mereka gunakan untuk membeli alat-alat tulis atau membeli peralatan yang mereka butuhkan. Dan selain itu juga, dengan membawa motor ke sekolah, mereka tidak akan merepotkan orang tua mereka yang harus mengantar jemput anaknya ke sekolah. Karena tidak semua orang tua berada di dalam rumah pada saat anak ingin berangkat ke sekolah. Dan para pelajar membawa motor sendiri itu dapat membuat para pelajar terasa lebih nyaman dan aman dibandingkan menaiki angkutan umum. Karena apa? Karena di angkutan umum banyak sekali penumpang yang akan mengganggu kenyamanan para pelajar, seperti penumpang yang merokok. Dewan juri yang saya hormati, saya akan menyanggah apa yang dikatakan oleh tim afirmasi. Tim afirmasi mengatakan bahwa jika seorang pelajar membawa motor padahal mereka masih memiliki emosi yang belum stabil atau emosi yang labil, akan berdampak pada kecelakaan. Dewan juri yang saya hormati, menurut saya itu hanyalah si anaknya saja yang tidak menaati aturan lalu lintas. Balik lagi kepada kualitas diri kita masing-masing. Selain itu juga, jika para pelajar dilarang untuk membawa motor pribadi dan diharuskan untuk menaiki angkutan umum, apakah akan menurunkan angka kecelakaan dan menurunkan angka kemacetan? Tentu tidak. Dengan ini malah menjadi kasus kecelakaan lagi karena banyaknya angkutan umum yang melebihi kapasitas karena seluruh para pelajar yang masih di bawah umur menaiki angkutan umum. Salah satu contoh kasusnya adalah di Sumatera Utara pada tahun 2020 4 Maret. Angkutan umum yang masuk ke dalam jurang karena ugal-ugalan dan mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas. Dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Selain itu juga, Dewan juri yang saya hormati, memang para pelajar memiliki sifat emosi yang masih belum stabil atau mereka masih memiliki sifat yang labil. Namun perlu kita ingat juga bahwa seorang pelajar, generasi muda memiliki sifat yang merasa ingin tahu. Itu
merupakan salah satu sifat yang ada di dalam diri seorang pelajar. Jika mereka dilarang untuk membawa motor, mereka akan membuat mereka coba-coba. Bagaimana jika mereka mencoba ke dalam hal-hal negatif? Salah satunya adalah balapan motor, tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Dewan juri yang saya hormati, kesimpulannya adalah saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju pada mosi kali ini. Karena dengan pelajar membawa motor ke sekolah, banyak sekali dampak positif yang dapat didapatkan. Seperti salah satunya menghemat biaya, membuat pelajar tepat waktu, tidak harus merepotkan orang tua, dan menghemat uang saku mereka. Selain itu, kecelakaan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Balik lagi ke kualitas diri kita. Kita harus lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai karena satu hal negatif saja 1000 hal positifnya dilupakan. Dewan juri yang saya hormati, jadilah manusia yang melakukan sesuatu dengan berpikir lebih panjang. Jangan sampai merugikan diri kita maupun orang lain. Membawa motor ke sekolah akan menjadikan sumber penaikan daerah sendiri. Apabila dengan perkembangan sepeda motor membuat perekonomian bergerak lebih maju. Selama pelajar mematuhi aturan lalu lintas, maka angka kecelakaan akan berkurang. Balik lagi ke dalam diri kita sendiri, apakah kita akan mau melakukan lebih hati-hati, melakukan suatu tindakan dengan lebih berpikir panjang. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.